Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Sudah terdengar jelas suara saya? Siang Ya, sudah. jelas, jelas. Eh, Siang, terima siang, kasih. siang. Terima kasih semuanya sudah hadir. Apa kabarnya nih? Boleh dong ditulis kabarnya di chat di kolom chat boxnya. Semoga dalam keadaan baik ya dan sehat selalu semua. Udah pada makan siang kan ya nih ya? Oh, oke. Dari Pak Erwin, Pak Niko baik. Alhamdulillah kok kayak gitu. Baik. Bapak Ibu, Sohib 36 Kredit, terima kasih banyak sudah bersedia mengikuti live webinar dari 36 Kredit pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Manesa. Pada hari ini akan bersama-sama dengan speaker kita akan membahas mengenai finansial teknologi, khususnya di bidang peer-to-peer lending. Saya mau sedikit menginformasikan terlebih dahulu nih, pada siang hari ini kita bakal melakukan apa aja sih gitu. Yang pertama pastinya akan ada sharing session bersama narasumber kita. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini ada akan dipilih dua pertanyaan terbaik dan akan mendapatkan hadiah berupa saldo e-wallet. Jadi buat yang punya pertanyaan disimpan dan jangan lupa untuk dicatat terlebih dahulu ya. Ntar ditanyakan ketika sesi tanya jawab. Buat yang penasaran, siapa sih yang jadi narasumber kita pada hari ini? Terlebih dahulu saya akan memperkenalkannya ya. Beliau adalah Kak Balkis. Jadi Kak Balkis ini adalah corporate affair di 360 Kredi yang sudah bergabung bersama 360 Kredi kurang lebih selama 3 tahun. Jadi Kak Balkis ini sudah ikut serta dalam perjalanan 360 Kredi dari awal terbentuknya di tahun 2019. Kak Balkis juga pernah menempati posisi sebagai digital marketing di 360 Kredi. Nah, makanya bicara pengalaman Kak Balkis ini tuh udah hatam banget lah gitu, terutama karena udah lama banget dia berkecimpung di dunia peer-to-peer lending gitu kan. Jadi udah melotok tuh soal produk ataupun regulasi di perusahaan fintech khususnya P2P gitu. Nah, sebelum sharing bersama Kak Balkis, saya akan berikan link absensi juga. Jadi link absensi ini mohon untuk diisi terlebih dahulu karena acara ini nanti setiap peserta akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu Sohib 36 Kredi masing-masing. Daripada makan siang semua kan ya berarti ya apa ngantuk nih. Semoga enggak ya. Wih, banyak yang bilang baik. Mas David, Mas Fani, Mbak Fani, sorry. Oke. Nah, ini saya kirimkan link absensi di Google Form, jadi mohon harap diisi ya, supaya kita dari 360 Kredi bisa kirimkan e-sertifikat. Oke. Langsung aja kali ya, sambil itu kita sapa dulu nih Kak Balkisnya. Halo Kak Balkis. Halo semua, apa kabar? Saya Balkis nih. Terima kasih Mas Manesa yang sudah memandu acara sharing session kita hari ini. Kak Balkis apa kabarnya nih? Baik, baik, baik banget. Nah, Bapak Ibu Sohib 36 Kredi, nah kita Kak Balkis yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Mau langsung aja atau gimana Kak Balkis? Boleh, boleh langsung aja. Ya, oke, baik. Silakan Kak Balkis. Saya serahkan Oke, ya. siap. Terima kasih Mas Manesa. Sebelumnya terima kasih nih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya buat datang ke sharing session kita kali ini. Judulnya apa sih? Mengupas seputar peer-to-peer lending atau pinjaman online legal. Oke, kita mulai ya dengan perkembangan teknologi. Saat ini teman-teman semua pastinya udah familiar banget nih sama teknologi, mengingat pesatnya perkembangan teknologi di zaman sekarang, atau bahkan mungkin memang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari teman-teman, benar gak sih? Dengan segala kemudahan yang ditawarkan sama teknologi, yang gak ketinggalan tentunya adalah kegiatan dalam bertransaksi. Maka pembahasan kita hari ini adalah tentang akses pendanaan yang dapat kita lakukan secara mudah melalui platform dari teknologi finansial. Fintech. Apa sih yang dimaksud dengan financial technology atau kita kenal sebagai fintech? Sepertinya sudah familiar kan teman-teman dengan istilah fintech ini. Jadi, fintech sendiri adalah teknologi di bidang finansial yang memudahkan teman-teman dalam bertransaksi keuangan secara praktis, aman, cepat, dan mudah. Definisi
secara singkatnya, teman-teman. Nah, si fintech ini sendiri terbagi menjadi beberapa jenis nih, teman-teman. Yang pertama ada payment, yaitu semua aplikasi yang menunjang metode pembayaran. Contohnya ada e-wallet, ada GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, dan lain-lain. Terus ada deposit, lending, dan fundraising, yaitu semua aktivitas finansial yang berhubungan dengan investasi, permodalan, dan pinjaman. Di investasi itu contohnya ada Investri, di permodalan ada modal rakyat, dan di lending itu ada 360 Credit contohnya. Kemudian lanjut nih, ada agregator, yaitu semua produk yang berkaitan dengan manajemen data dan informasi. Tujuannya adalah untuk membandingkan produk sesuai dengan kebutuhan. Contohnya ada cekaja.com, cermati.com, dan lain-lain. Terus ada juga investment and risk management. Nah, ini berkaitan dengan pemberian rekomendasi mengenai pengelolaan uang, misalnya aplikasi dompet sehat, Bareksa, dan lain-lain. Nah, sekarang kita buat mengerucut nih sharing kita. Kita fokus sama peer-to-peer lendingnya. Apa sih peer-to-peer lending itu? Gampangnya nih, P2P lending adalah platform atau aplikasi digital yang mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman. Pemahaman mudahnya kayak gitu. Tapi pada kenyataannya nih, stigma yang melekat di masyarakat mengenai P2P udah terlanjur negatif dan meresahkan. Betul apa betul? Ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena kerap kali eh, fintech P2P ini disamakan dengan pinjol ilegal. Nah, makanya ayo kita sama-sama kita cari tahu apaan sih bedanya. Oke, kita ambil kesimpulan bareng-bareng nih untuk sharing kali ini bahwa masyarakat kita masih menganggap keduanya memiliki kesamaan. Padahal pada kenyataannya pinjol ilegal tentu tidak memiliki license dari regulator, sedangkan P2P lending yang legal tentunya memiliki izin dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian fitur smartphone yang dapat diakses juga hanya kamera, mikrofon, location, atau biasanya kita sebut dengan camilan. Apa teman-teman? Kamera, mikrofon, location, camilan. Nah, bedanya sama si pinjol ilegal adalah mereka bisa mengakses semua fitur yang ada di smartphone kita nih teman-teman, termasuk mengakses data kontak pribadi. Serem kan? Nah, kemudian yang kedua adalah cara penagihan. Kalau P2P lending yang berizin OJK, tentu memiliki standar prosedur penagihan dan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku dari OJK. Sebaliknya nih, pinjol ilegal nggak punya itu dia aturan SOP penagihan. Yang mereka lakukan adalah mengakses kontak pribadi walaupun bukan sebagai kontak darurat. Terus juga menagihnya dengan ton yang mengancam, meneror dengan kata-kata kasar, dan sebagainya. Oke, ini ada sistem kerja P2P lending. Jadi dari platform P2P kepada peminjam akan memberikan dana pinjaman yang akan dikembalikan oleh borrower sesuai dengan bunga yang berlaku. Kemudian kepada investor atau si pemberi pinjaman akan diseleksi terlebih dahulu nih kriteria peminjam yang sesuai dan lolos core credit. Oke, lanjut ke peran P2P lending dalam menjadi platform atau marketplace. Yang pertama adalah menilai resiko dengan menganalisis riwayat atau catatan kredit dari calon borrower. Kemudian juga yang kedua nih menyusun aturan yang disesuaikan oleh regulasi dalam hal ini P2P lending legal, tunduk dan patuh terhadap undang-undang dan kebijakan OJK. Kemudian harus memiliki operasional yang jelas untuk membantu proses terjadinya pinjaman serta pengelolaan administrasi yang diperlukan. Kemudian P2P lending juga akan mensupport agar prosesnya berjalan dengan lancar dan melakukan edukasi baik yang tertera di dalam platform aplikasi tersebut maupun metode lain yang bersifat pemahaman. Kemudian ada juga untuk menyeimbangkan antara permintaan pinjaman dan supply dari investor. Oke, kenapa sih P2P lending terkenal banget di industri fintech? Menurut data dari OJK sendiri nih, pada April 2002 ada sebanyak 102 perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya untuk beroperasi di Indonesia. Nah, sampai saat ini fintech payment dan fintech lending yang paling menonjol dan diminati masyarakat kita. Kenapa? Karena kebutuhan pendanaan yang terus meningkat, tapi nggak semua kebutuhan tersebut dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional. Gitu. Nah, tadi di awal kita udah bahas jenis-jenis fintech. Sekarang kita kupas lagi nih jenis-jenis dari P2P lending. Yang pertama ada super lender. Pendanaannya melalui institusi atau perusahaan besar. Kemudian ada lender retail.
pendanaannya berasal dari lender atau pemberi dana yang melakukan investasi pada platform P2P lending. Kemudian ada productive loan. Pendanaannya ini diperuntukkan untuk pelaku usaha, misalnya pemilik warung, online shop, UMKM, dan lain-lain. Lanjut, oke, kita ada berita negatif dari pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat. Bisa kita lihat nih beritanya. Ada nasabah pinjol ilegal yang mau jual organ sampai bunuh diri. Nah, ini boleh lapor atau mengadu ke LBH. Dari sini aja bisa kita tarik kesimpulan bahwa pinjol ilegal ini memang harus kita musuhi, harus kita perangi dan berantas bersama demi terciptanya sistem fintech pendanaan yang baik. Seperti itu. Kemudian muncul nih pertanyaan, aman nggak sih melakukan pinjaman di P2P lending? Tentunya memang akan ada risk and return-nya, tapi bisa kita minimalisir dengan memahami aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga risk and return-nya tidak terlalu menjadi resiko yang besar atau bahkan dapat merugikan pribadi kita nantinya. Ada tipsnya nih teman-teman dalam memilih P2P lending. Yang pertama, pilih platform yang sudah berizin dan diawasi OJK. Kemudian juga periksa kredibilitasnya dengan melihat ulasan dari pengguna aplikasi. Pastiin juga memiliki layanan keluhan atau customer service pelanggan atau media sosial yang mudah untuk dihubungi. Kemudian juga yang transparan terkait penjelasan kontrak perjanjian, persyaratan akses yang diminta sampai ke suku bunga. Yang terakhir, harus mudah melihat status dana bagi pemberi dana dan peminjam dana. Oke, lanjut. Kenapa sih masyarakat perlu kehadiran P2P lending? Kita bahas dari sisi borrower. Yang pertama, kalau dari sisi borrower, pastinya adalah mendapat akses pinjaman yang cepat dan mudah. Kalau dari sisi lender, itu bisa jadi passive income dengan berinvestasi di P2P lending sebagai investor karena instrumen ini terbilang praktis dan mudah. Seperti itu. Oke, sekarang kita kepoin 360 Credit nih. 360 Credit tentunya sudah berizin dan diawasi langsung oleh OJK. Memiliki sertifikasi keamanan data dan informasi yang sudah terintegrasi dengan ISO 27001. Kemudian juga kita memberikan limit yang sesuai dan tenor yang panjang. Kemudian aplikasi kita juga sudah diinstal oleh lebih dari 1 juta pengguna atau user. Kemudian kita juga sudah melakukan partnership channeling untuk memberikan pembiayaan bersama dengan Bank BNC, Bank Jitras, dan Kios Bank. Seperti itu. Oke, kalau ini kelihatan ya teman-teman ya. Kalau ini adalah sekilas balik nih tentang perjalanan 360 dari awal berdiri hingga sekarang. Di mana kita memulai berdiri itu tahun 2019 di bulan September, bulan April 2020 we got license from OJK, Oktober 2021 kita signing channeling dengan Jetras. Di Desember 2021 total customer kita mencapai lebih dari 750.000. Di Juni 2022 kita signing channeling dengan Bank BNC dan total nasabah kita juga sudah lebih dari 1 juta nasabah. Di Juli 2002 kita signing dengan Jetras untuk top up facility. Sudah selesai teman-teman sharing session kita kali ini. Saya kembalikan kepada Mas Vanessa. Boleh? Boleh banget Kakak Balkis. Terima kasih banyak nih sebelumnya materinya yang diberikan. Gimana nih Bapak Ibu Sohib 360 Credit? Udah makin ngerti dan paham mengenai P2P lending atau makin bingung malah? Coba dong tulis di chat box-nya. Boleh ya yang mau sambil tanya-tanya, Ya. mau sharing-sharing. Ya. Boleh banget. Oke, yang berkaitan absensi, mungkin link yang sebelumnya nggak bisa, saya kirimkan link absensi ulang ya, mohon diisi. Oh, dari Kakak Alung, makin ngerti dong tentunya. Oke. Nah, buat teman-teman, Bapak Ibu Sohib 360 Credit yang punya pertanyaan, boleh banget mengajukan pertanyaan, mungkin bisa di raise hand dulu, atau mau langsung nanya juga boleh. Ada yang ingin bertanya? Oh ya, sambil nunggu ya soal pertanyaan. Jadi webinar yang diselenggarakan 360 Credit ini, kenapa kami mengadakan ini? Karena dalam dalam rangkaian bulan inklusi keuangan. Begitu ya Kak Balkis ya? Iya, betul Mas. Apa sih itu bulan inklusi keuangan kalau boleh tahu?
Bulan inklusi keuangan itu adalah satu bulan di mana kita memberikan literasi kepada para masyarakat, kepada seluruh masyarakat nih tentang keuangan, tentang Oke. investasi seperti itu. Nah, ini udah ada pertanyaan nih dari Kak Kina Kinara ya. Boleh, Halo Mbak Kinara. silakan Kak. Hai Kak, selamat siang. Selamat siang. Aku mau tanya dong untuk Boleh. dari ya, P2P lending ini sendiri, dia tuh termasuk gimana sih kita tahu bahwa platform ini tuh platform yang resmi dan sudah berizin gitu. Kita sendiri sebagai orang luar ya untuk ngeceknya tuh dari mana sih? Boleh, bagus. Terima Bagus kasih. banget. Terima kasih ya Mbak Kinara, bagus banget ya pertanyaannya. Jadi memang semakin banyak dan maraknya pinjol-pinjol ilegal yang meresahkan, kita harus aware nih, mana sih pinjaman online yang legal dan berizin OJK. Nah, cara ngeceknya yang pertama, Mbak Kinara bisa cek ke website langsung OJK di ojk.go.id. Terus juga bisa melalui WhatsApp OJK. Terus atau yang lebih gampangnya kalau di aplikasi tuh suka ada logo OJK-nya kan. Nah itu kalau misalkan ada logo OJK-nya bisa dipastikan dia resmi dan berizin. Misalnya 360 Credit. Bisa tuh dicek di websitenya ada eh, license dari OJK-nya. Terus juga di sosmednya juga ada. Seperti itu. Jadi memang kalau dipinjol ilegal mereka rata-rata suka mencatut logo OJK nih di sosmed mereka atau di aplikasinya. Tapi yang paling-paling bisa untuk dipercaya integritasnya dan kredibilitasnya bisa langsung cek ke website OJK-nya langsung. Gitu Mbak Kinara. Oke, baik Kak. Terima kasih informasinya. Terima kasih. Si Kak Lanjut, ada Kinara. yang mau sharing lagi? Ada yang punya pengalaman di P2P lending khususnya untuk pinjaman online, mungkin ada yang punya pengalaman, boleh sharing juga. Ini dari Mas Danu nih, Kak Balkis, kan stigma di masyarakat pinjol udah jelek. Dari 360 Kredit sendiri, bagaimana cara mengatasinya? Ah, ya bagus banget tuh pertanyaannya. Siapa tadi? Mas siapa? Mas Danu. Mas Danu. Jadi gini Mas Danu, 360 Credit sendiri ya, kita punya case di mana banyak banget akun-akun palsu mengatasnamakan 360 Credit. Nah, jadi customer kita nih bingung, kok banyak banget akunnya, ya kan? Cara kita untuk mengedukasi dan mensosialisasikan dan juga untuk memutus stigma masyarakat bahwa pinjol itu negatif adalah dengan kita melakukan pendekatan kepada nasabah kita. Misalnya kita sering berinteraksi di sosial media, terus kita juga kasih literasi seperti ini nih, sosialisasi terkait P2P lending gitu. Kita berbagi literasi, kemudian edukasi di sosial media juga kita interaksi dengan nasabah kita. Dan yang paling penting ada di complaint handlingnya. Jangan ragu buat kalau punya keluhan terkait pelayanan 360 Credit bisa langsung ajukan ke CS-nya di email, WhatsApp, sosial media juga gercep adminnya. Pokoknya gimana caranya kita sebagai pelaku fintech menghapus nih stigma negatifnya gitu. Kita gencar banget sih untuk melakukan kegiatan literasi finansial khususnya di bidang P2P lending ini. Seperti itu Mas Danu. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Yang lain mau tanya lagi boleh? Ada yang mau tanya atau sharing lagi? Lumayan loh, bisa dapat ilmu, terus buat pertanyaan terbaik dapat hadiah spesial. Nanti akan dipilih pertanyaan soal sama Kak Balkis langsung. Halo Pak, mau Ya, tanya, boleh. itu teman saya ada yang mau minjem. COD. Ada yang mau minjem Pak Ya, di dulu kredit, tapi itu kok banyak banget kayak aplikasi lain gitu ya. Itu gimana ya? Banyak aplikasi lain di mana tuh maksudnya? Coba Aplikasi gimana? Sorry Mas, saya nggak paham sama enggak. Jadi kan pertanyaan. udah download 360 kredit. Nah, itu kan biasanya di dalam itu kan udah diinstal, di dalamnya banyak banget ini aplikasi lain gitu. Oh iya, di dalam aplikasinya ada iklan aplikasi lain.
Iya betul. Referensi dari 360 kredit nih dikasih tahu gitu. Harusnya kalau di aplikasi kita nggak ada ya eh referensi atau rekomendasi dari 360 Credit. Pastiin downloadnya langsung di Google Play ya, bukan lewat link-link di SMS atau dari fake account-nya 360. Sudah menjawab Mas Dani ya. Ini juga dari pertanyaan dari Mas Erwin ya di kolom chat nih Kak Balkis. Banyak masyarakat belum pengajuan tentu legal atau ilegal. Bisa dicek di mana? Apakah ada DC di lapangannya atau gimana tuh Kak? Oke, sama nih pertanyaannya kayak Mbak siapa? Kinara. Kirana ya? Nah, Kinara. Ceknya bisa langsung ke website OJK-nya, terus juga bisa melalui hotline WhatsApp OJK-nya. Tapi yang paling pasti kalau memang mau cek langsung secara resmi dan formal dan yakin lah pokoknya boleh langsung di ojk.go.id. Nanti ada tertera di situ 360 Credit. sama Seperti aja. itu. Untuk desa lapangannya ini 360 ya, nanya Iya. 360 ya. Kalau 360 sendiri kita nggak ada desa lapangan kok. Tapi memang kita harus sebagai peminjam kita juga harus punya eh, komitmen nih untuk membayar tepat waktu seperti itu sesuai dengan tenor yang sudah disesuaikan. Begitu Mas Erwin. Sudah menjawab Mas Erwin pertanyaannya atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari 28 orang yang masuk webinar ini nih, ayo siapa lagi yang ingin bertanya? Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Halo, siang Mas Mahesa. Boleh, siapa? Mas Pak Denny ya? Iya betul. Jadi gini Kak, kita di aplikasi itu sebagai pemodal ya. Mau tahu dong persenannya dari kita sebagai pemodal itu berapa deh? Soalnya saya masih kurang jelas juga tuh baca di aplikasi. Ini terkait bunga pinjaman mungkin ya untuk produk 360 Kredit ya. Oke, mungkin bisa dibantu jawab Pak Balkis kalau misalnya itu gimana? Oke, pertanyaannya terkait gimana? Mas Denny bunga Terkait atau investasi? Ya, terkait bunga. Oh, terkait bunga. Kalau bunga kita 0,04% per hari. Bukan Kak, bukan itu. Jadi kan kita ada pemodal nggak sih? Ada kan kita sebagai pemodal misal. Sebagai lender. Nah ya. Oke. Dana yang dipinjamkan dari lender akan diberikan bunga yang lebih tinggi nih Mas Denny, mulai dari 6 sampai 7%. Jadi setiap bulan bunga pinjaman ini akan dikirimkan ke virtual account-nya Mas Denny kalau Mas Denny sebagai lender di 360 sampai dengan masa tenor yang dipilih telah selesai. Sesimpel itu. Oke. Terus kalau untuk minimal kita sebagai pemodal itu di kisaran berapa Kak? Dimulai dari 1 juta rupiah juga bisa. Juta ya? Berarti kalau dengan kita sebagai modal kalau lebih gede lagi modalnya berarti lebih lumayan juga ya? Lebih lumayan lagi karena kita mulai 6 sampai 7% kembalinya. Cairannya itu kayak gimana? Ya? Apa transfer ke bank atau dijadikan? Oh enggak, langsung masuk ke virtual account masing-masing. Oh, gitu. Jadi setiap lender punya VA-nya masing-masing gitu Mas Denny. Oke, mau jadi lender? Boleh. Kakak mau nggak? Terima kasih pertanyaannya Mas Denny. Ada 2 pertanyaan terakhir nih Kak Balkis. Kalau untuk proses pengajuan pinjaman di P2P itu berapa lama sih kira-kira? Terus selain itu apa butuh KTP aja yang biasa didengar atau ada syarat lain untuk peminjamannya? Oke, kalau berapa lama kita ada proses verifikasi selama 1 hari itu yang paling lama. Atau biasanya setengah hari juga sudah selesai verifikasi. Kemudian untuk syarat, selain KTP kita juga butuh NPWP. Untuk dokumen penunjang lainnya, kalau misalkan mau kasih semisal KK atau kartu pegawai itu juga nggak apa-apa. Tapi untuk syarat officialnya kita ada KTP dan NPWP. Seperti itu. Kalau kita regulasinya nih dari OJK,
sama nggak sih regulasinya juga dengan pinjol ilegal yang lain sebetulnya dari 360 kredi ini gitu. Terkait regulasi berarti ya Mas ya. Apakah Gimana? Sorry Mas, Yes, betul. terputus. Ya, jadi regulasinya dari OJK untuk P2P lending itu dengan fintech ini yang resmi, terus sama pinjol ilegal itu tentang penagihannya itu sama nggak sih? Gitu. Beda dong. Kalau untuk penagihan kita tentunya punya standar operasional prosedur sendiri terhadap penagihan. Kemudian kita juga tunduk terhadap kepatuhan peraturan dan ketentuan dari undang-undang serta dari regulator kita yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Kalau misalnya di pinjol lain tuh mereka bisa akses sampai ke kontak-kontak, semua kontak yang ada di handphone Mas Dana nih. Kalau kita yang legal, yang berizin dan diawasi OJK, kita cuma bisa mengakses camilan, kamera, mikrofon, dan location seperti itu. Yang pasti mereka nggak punya prosedur penagihan, prosedur peminjaman, karena mereka tidak tunduk di bawah OJK, gitu Mas. Kurang jelas atau ada yang mau ditanya lagi? Oke, terima kasih kalau yang itu. Nah, satu lagi nih yang mau saya tanya, Kak Balkis. Kalau terkait dengan ya namanya kita peminjam mungkin ada kelalaian ya dengan keterlambatan misalkan gitu, itu suku bunganya seperti apa, biaya keterlambatannya seperti apa, apakah dengan OJK dengan di bawah regulasi OJK ini itu akan ada bedanya dengan yang pinjaman ilegal gitu, karena kan ilegal kita tahu dia tagihannya bisa 2 kali, 3 kali atau bahkan berkali-kali lipat lah gitu Kak. Gitu. Betul. Gimana tuh Kak Balkis? Oke, kalau dari ketetapan OJK dan AFPI, bunga kita cuma boleh 0,04% per hari, nggak boleh lebih dari itu. Bahkan 360 di bawah 0,04% per hari, seperti itu. Dan kalau misalnya telat, bunganya nggak bertambah, bunganya tetap segitu. Seperti itu. Nah, kalau dari pinjol ilegal, mereka bunganya sampai 50% kali itu kalau telat itu. Karena biasanya kalau pinjaman fintech P2P lending legal, kalau kita melanggar ketentuan dari OJK dan AFPI, gampang banget tuh untuk dicabut license-nya gitu. Jadi nggak usah takut Mas buat pinjam atau mulai pendanaan di 360 Credit atau fintech manapun yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Seperti itu. Oke, berarti kurang lebih aman lah ya dan kita bisa melaporkannya ke regulasi terkait. Betul, apabila memang terjadi kejadian yang di luar umumnya ya gitu, iya, standar prosedurnya betul. Yang diawasi OJK itu ya. Oke, siap, terima kasih Kak Balkis atas jawabannya. Oke, sama-sama. Jadi semisal nanti menemukan fintech atau P2P lain atau 360 sendiri yang sekiranya melanggar aturan dan kepatuhan dari OJK dan undang-undang, boleh langsung lapor ke OJK dan AFPI. Seperti itu. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih dari Mas Erwin. Untuk nasabah yang pernah gagal bayar di APK lain, apakah masih bisa pengajuan di 360 Kredi? Karena saya pernah gagal bayar di masa pandemi. Nah, bisa nggak tuh Kak kalau misalnya gagal bayar mau ngajuin? Oke. Kalau di 360 sendiri kita punya sistem kredit scoring, jadi nanti dilihat nih riwayat keuangannya Mas Erwin bagus atau enggak, sesuai atau enggak, seperti itu. Kita background financing checking lah untuk pengajuan seperti itu. Udah ya, untuk sesi tanya jawabnya. Sambil mungkin saya serahkan ke Kak Balkis untuk pertanyaan yang terbaik biar dapat hadiah spesial lah dari 360 Kredi, boleh dipilih dulu sambil menunggu Kak Balkis memilih dan memilah pertanyaan yang terbaik. Saya ingin mau mengingatkan lagi buat Bapak Ibu saya 360 Kredi. Jadi bijaklah dalam memilih platform peer-to-peer lending yang sudah pasti legal. Caranya dengan aktif atau
sebenarnya rutin gitu mengecek platform tersebut sudah berizin dan diawasi oleh OJK gitu. Jangan asal dalam mengajukan saja gitu. Jika ingin mengajukan atau membutuhkan dana talangan yang sudah dijelaskan, nggak usah ragu lagi. Kalau memang butuh dana talangan untuk keperluan pribadi maupun usaha, bisa majukan di 360 Kredi. Jadi langsung aja buat Bapak Ibu Sohib 360 Kredi bisa download aplikasinya langsung dari Play Store ya. Buat yang mau selalu update terkini tentang informasi seputar P2P lending, Bapak Ibu juga boleh banget follow sosial media kami di @360kredi gitu. Sedikit bocoran, nanti di bulan Oktober ini, di minggu ketiga, ini minggu kedua ya, minggu ketiga nanti kita akan ngadain giveaway. Sebenarnya saya nggak boleh bocorin, cuma khusus ya kan Bapak Ibu yang udah ikutan webinar ini boleh saya bocorin sedikit. Kita mau ngadain giveaway dan hadiahnya lumayan banget, jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikutan giveaway dari kita. Nah, boleh nih saya share ya link Instagram 360 Kredi. Jadi di follow biar nggak ketinggalan update dan informasi terbaru seputar P2P lending ataupun 360 Kredi. Iya, betul. Jangan lupa buat ikutan ya teman-teman semua giveaway-nya. Hadiahnya lumayan banget. Walaupun belum boleh dikasih tahu nih ya Kak. Ya udahlah, di follow dulu aja Instagram. Follow dulu ya, jangan lupa follow dulu. Untuk sebelum menutup pertemuan kita kali ini, Bapak Ibu Sohib 360 Kredi mungkin boleh on kamera terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Untuk yang bisa on kamera, silakan on dulu. Sudah ada yang mau on cam lagi? Oke, siap ya. Gak ada, gimana sih caranya? Apaan? On cam. Ada semangat-semangat banget loh ini. Oke, ntar, udah siap semuanya? Ambil angle terbaik mungkin. Oke, 3, 2, 1. Oke, mau sekali lagi atau udah? Sekali lagi aja lah ya biar Abdul lebih bahagia gitu dong, jangan tertekan mungkin ya. Bercanda supaya biar nggak ngantuk. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di webinar 360 Kredi. Sama-sama Mas Dana. Oh ya, kita juga di minggu depan tanggal 19 Oktober di hari Rabu juga di jam 2 siang kita juga akan webinar. Jadi webinar sesi kedua pembicaranya dengan Kak Cindy. Jadi buat Bapak Ibu yang mau ikutan boleh banget ikutan aja. Jadi makanya untuk biar nggak ketinggalan update terbaru informasi 360 Kredi, boleh di follow Instagramnya @360kredi. Oke. Saya akhir kata, mohon maaf bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Butuh dana dadakan di akhir bulan, perlu modal usaha tapi pas-pasan. 360 Kredi memberikan. Download. Masa sih bro? Waduh, kemarin gue dapet dana talangan dari 360 Kredi. Coba nih lo ajuin sekarang. Oh, oke. Wah, iya nggak sampai 10 menit. Pinjaman gue langsung disetujui dan langsung ditransfer ke rekening gue. Makasih rekomendasinya bro. Mau punya tambahan modal usaha dengan 360 Kredi? Limit tinggi, proses mudah, tenor bisa disesuaikan. Ajukan sekarang. Dengan 360 Kredi, apapun jadi. Pernah terjebak pinjaman online ilegal? Makanya jangan asal pilih. Nih, ada 360 Kredi yang bisa kasih kamu dana talangan dengan pasti.
sudah berizin resmi dan diawasi oleh OJK. Yuk, download aplikasinya sekarang. Duh, gimana nih? Sebentar lagi Besti ulang tahun. Pengen beliin kado, tapi keuangan aku lagi pas-pasan. Ya ampun, kan kemarin aku udah daftar 360 Kredi, aplikasi dana talangan masa kini. Wah, limitnya tinggi, tenornya bisa disesuaikan, bunganya juga rendah. Yes, langsung cair. Untung ada 360 Kredi yang aman dan sudah berizin resmi. Jadi nih, beli kado buat Besti. Dengan 360 Kredi, apapun jadi. Mau jadi influencer, tapi kamera gue kurang top, Cer. Mana banyak pilihan yang bagus-bagus, tapi kok pada mahal-mahal semua ya? Ada sih duit, tapi masih kurang. Cari tambahan kemana lagi ya? Kok masih galau? Kan ada 360 Kredi aplikasi dana talangan masa kini. Limitnya jutaan, daftarnya mudah, dan prosesnya cepat. Dan yang pasti, sudah berizin resmi dong. Tunggu apa lagi? Ayo ajukan dana talanganmu sekarang. Woi bro, pinjam duit dong gua. Lagi BU nih. Aduh bro, nggak ada duit gua bro. Bro, beneran nih nggak ada? Ah lo lagi, nggak ada bro. Ah masa sih bro? Waduh, kemarin gue dapet dana talangan dari 360 Kredi. Coba nih lo ajuin sekarang. Oh, oke. Wah iya, nggak sampai 10 menit pinjaman gue langsung disetujui dan langsung ditransfer ke rekening gue. Makasih rekomendasinya bro. Mau punya tambahan modal usaha dengan 360 Kredi? Limit tinggi, proses mudah, tenor bisa disesuaikan. Ajukan sekarang. Dengan 360 Kredi, apapun jadi. Mau jadi influencer, tapi kamera gue kurang top, Cer. Mana banyak pilihan yang bagus-bagus, tapi kok pada mahal-mahal semua ya? Ada sih duit, tapi masih kurang. Cari tambahan kemana lagi ya? Kok masih galau? Kan ada 360 Kredi aplikasi dana talangan masa kini. Limitnya jutaan, daftarnya mudah, dan prosesnya cepat. Dan yang pasti, sudah berizin resmi dong. Tunggu apa lagi? Ayo ajukan dana talanganmu sekarang.